125.091. Di sini saya akan membahas habis tentang di mana dan di mana dalam bahasa ejaan bahasa Indonesia. Oke, simak sampai habis videonya, dijamin akan paham. Oke, bye. Dalam bahasa Indonesia, kata bisa berfungsi sebagai kata depan atau imbuhan. Nah, dari sinilah kita kebingungan sering muncul. Di sebagai kata, depan berfungsi untuk menunjukkan tempat dan penulisan yang harus terpisah. Contohnya seperti di rumah, di kampus, di mana. Sementara itu, sebagai imbuhan berfungsi untuk membentuk kata kerja pasif dan penulisan yang digabung. Contohnya ditulis, dibaca, dan dikerjakan. Kok harmoninya, no? Jika menunjukkan tempat atau lokasi, maka penulisannya terpisah. Contohnya buku itu ada di atas meja. Kampus kita berada di Jakarta. Kamu kuliah di mana? Perhatikan kata setelah di selalu menunjukkan lokasi. Sebaliknya, jika berfungsi sebagai imbuhan kata kerja, maka penulisannya digabung. Contohnya seperti tugas dikerjakan semalam, materi ini sudah dibahas di kelas. Ciri-ciri paling mudah kalau kata tersebut bisa diubah ke bentuk aktif dan awalan berarti harus disambung. Contohnya dikerjakan, mengerjakan, dibaca, dan membaca. Ya. Penjelasan di mana dan ditulis terpisah. Jika menunjukkan tempat, jika kata diikuti nama, tempat atau lokasi, maka penulisannya harus dipisah. Contohnya di Unja. Di mana gedung reaktor Unja? Kuliah umum dilaksanakan di laboratorium Unja. Mahasiswa berkumpul di Fakultas Hukum Unja. Kata setelah di menunjukkan tempat, bukan kata kerja. Ditulis menyatu jika berfungsi sebagai imbuhan. Jika membentuk kata kerja pasif, maka penulisannya harus digabung. Contohnya tugas sudah dikumpulkan melalui e-learning Unja. Surat izin telah mendapatkan oleh dekan. Kata tersebut adalah kata kerja dan bisa diubah ke bentuk aktif, mengumpulkan, melengkapi, membagikan. Kesimpulannya adalah penulisan kata di dalam bahasa Indonesia harus diperhatikan dengan baik. Jika di berfungsi sebagai kata depan yang menunjukkan tempat, maka penulisannya dipisah seperti pada kata di mana. Di kampus di Unja, sebaliknya jika berfungsi sebagai imbuhan untuk membentuk kata kerja pasif, maka penulisannya dipegang seperti dikumpulkan, ditandatangani, dan dibagikan. Kesalahan dalam penulisan sering terjadi dalam lingkungan akademik, padahal penggunaan yang tepat sangat penting untuk menjaga ketetapan dan kualitas bahasa tulis, khususnya di dunia perkuliahan. Melalui pembahasan ini, diharapkan mahasiswa UNJA dapat lebih memahami dan menerapkan penulisan di mana dan disesuaikan kaidah ejaan bahasa Indonesia. Dengan kebiasaan menulis yang benar, kita tidak hanya meningkatkan kemampuan bahasa, tetapi menunjukkan sikap akademik yang baik. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi referensi dan kegiatan akademik sehari-hari. Dengan ini